Ya, judulnya itu sebenarnya memilih bahagia ya, memilih bahagia. Karena sebenarnya ini bukan hanya tentang depresi, tapi tentang bagaimana kita hidup itu selalu sadar bahwa Allah itu ngasih pilihan, selalu ada jalan ya. Jadi bahagia itu pun adalah memilih, bukan diturunkan langsung ya, tapi memilih. Karena orang-orang soleh dan para nabi itu kan hidupnya susah ya, tapi memilih bahagia gitu kan ya. Nah, ini tentang apa itu depresi. Depresi adalah suatu kondisi medis berupa perasaan sedih yang berdampak negatif terhadap pikiran, tindakan, perasaan, dan kesehatan mental seseorang. Jadi biasanya depresi ini terjadi karena peristiwa hidup, misalnya kehilangan orang tercinta, atau gagal sesuatu, dan seterusnya ya. Juga bisa merupakan gejala dari suatu penyakit fisik, bahkan juga efek samping dari penggunaan obat atau perawatan medis. Nah, dalam kaitannya dengan gangguan mental lain, depresi jadi gejala juga untuk depresi yang lebih berat, yang mayor ya, bisa mencapai kegilaan bahkan seperti itu. Nah, itu depresi. Tapi saya mempunyai sebuah definisi depresi ringan yang sederhana dari seorang teman. Depresi ringan itu ciri-cirinya kata dia gampang sekali. Kalau kita itu melakukan sesuatu yang kita tahu itu tidak banyak manfaatnya ya, contohnya nonton TV terus atau chatting terus ya. Kita tahu kita bengong gitu kan ya, atau nonton YouTube gitu kan ya. Tapi kita melakukannya terus-menerus, nah itu sudah ciri-ciri depresi. Jadi apa ya, bahasa orang komputernya itu komputernya mulai nge-hang gitu. Nah, nge-hang itu depresi itu ya. Itu bahasa yang sederhananya ya. Tapi yang menarik adalah ketika suatu penelitian tentang otak, ketika di-scan itu, orang yang depresi itu otaknya sedikit yang aktif ya. Sedangkan orang yang tidak depresi itu otaknya itu, apa ya, dinamik, seluruh bagiannya itu bekerja ya. Jadi depresi itu ada kondisi adalah kalau komputer itu nge-hang. Biasanya ini dikarenakan kita overload atau multitasking, kemudian RAM-nya kurang gitu ya, prosesornya kepanasan, terus nge-hang aja. Nge-hang, diklik nggak bisa pindah gitu kan ya. Nah, itulah kondisi depresi. Jadi depresi itu persis seperti komputer itu nge-hang. Cara menyembuhkannya ya intinya gampang ya, kalau komputer itu di-restart ya. Restart oke gitu. Masalahnya manusia itu di-restart itu tidak mudah gitu cara nge-restart-nya. Nah, studi-studi sudah cukup berkembang sejak ditemukannya CT scan tahun 80-an. Jadi ini bagian yang sebelumnya mempunyai kondisi tertentu, setelah di treatment itu dia akan bisa berubah ya. Tadinya nggak balance jadi balance dan seterusnya. Jadi sekarang itu penelitian tentang otak manusia ini sudah sedemikian maju dan itu membantu untuk menangani depresi. Depresi sendiri merupakan penyakit yang sangat umum di Amerika itu menjadi remaja itu kebanyakan depresi ya. Di berbagai negara, apalagi negara maju di mana competitiveness itu tinggi sekali. Itu banyak kita dengar cerita mereka mengakhiri hidup hanya karena depresi berat ya. Dulu kita sudah dengar orang Jepang seperti itu, orang Korea seperti itu gitu ya. Nah, bahkan di Indonesia sebenarnya juga sama, cuman tidak banyak terekspos. Ya. Nah, jadi sekarang saya ingin menyampaikan apa yang sudah dipelajari oleh para ahli ya, dokter psikiatri, kemudian juga peneliti tentang depresi itu. Jadi bagian otak itu berhubungan dengan banyak hal, misalnya dengan emosi gitu ya, yang merah itu mood gitu ya, ini emosi, kemudian dengan kognisi, ya, kita berpikir gitu ya, kemudian bergerak ya, motor, dan juga vegetative circadian ini kita itu nggak ngapa-ngapain sebenarnya tumbuh ya. Jadi itu yang disebut dengan apa itu? Nah, yang ini nih apa kita selalu tumbuh gitu ya. Jadi orang yang koma itu juga tumbuh hidup badannya ya, vegetative circadian dia. Ya, ada fungsi-fungsi di otak yang akan memproses itu. Jadi ada yang merah dan segala macam ini bagian yang biasanya
mempengaruhi jadi frontal cortex dan bagian yang luar ini yang seringkali berhubungan dengan kecerdasan ya, cognition ya. Tapi juga ada yang berhubungan dengan emosi, mood. Nah, bagaimana depresi itu terjadi? Jadi dalam teori depresi itu setelah diteliti, ternyata ada bagian otak di bagian yang sini nih, bagian agak tengah, agak kiri katanya ya. Ini dia itu jembatan dari berbagai fungsi otak yang lain, ya, jembatan dari fungsi otak yang lain. Dan ini dekat dengan fungsi yang berkaitan dengan emosi. Jadi kita tahu bahwa kalau emosi kita itu naik, logika kita turun ya. Nah, manusia itu sebenarnya sudah diberi kemampuan bahwa di otaknya itu dia bisa switch antara emosi dengan logik ya. Nah, dalam kondisi depresi, emosi ini terlalu dominan sehingga saklarnya itu tidak bisa switch lagi ke logik gitu. Jadi dia ngehang di situ karena masalah emosi. Nah, dan ternyata bagian ini juga sebenarnya menjembatani hal-hal yang lain, motorik dan yang lain-lain gitu. Jadi kalau pada bagian itu terjadi gangguan, itu sinkronisasi dari fungsi-fungsi otak itu terganggu juga. Sehingga kita bisa melihat orang depresi itu jarang bergerak ya, lambat gitu ya, diem gitu. Kemudian hang, memandang kosong. Itu sebenarnya bukan karena kosong dia ya, otaknya itu konslet gitu. Jadi diem dia ngeheng ya, dia ngeheng sebenarnya. Otaknya terlalu sibuk tapi ngeheng gitu. Nah, otak yang ngeheng yang nggak bisa rilis itulah yang kemudian menjadi kondisi depresi. Nah, makin besar ngehengnya ya dia makin berat dia. Ya. Nah, saya gambarnya ada yang kurang ya. Ini ternyata ada gambar kurang. Jadi ketika mood ini, emosi ini terlalu berat ya, karena dia itu suatu masalah yang terus-menerus, maka dia melumpuhkan bagian otak yang menghubungkan hal-hal yang lainnya ini. Dan dia sendiri tidak mampu men-switch pindah ke kognisi ini. Sehingga si otak tadi yang ngeheng itu. Nah, kenapa mood itu bisa seperti itu? Biasanya seseorang itu satu punya masalah yang sangat banyak ya. Masalah kita kan banyak ya, ada anak, ada kita sendiri, ada pasangan, ada pekerjaan, ada kesehatan, ada politik. Jadi kita itu dibanjiri dengan informasi. Termasuk sekarang dengan era sosmed ini, kalau kita tidak hati-hati, kita itu dibanjiri dengan informasi yang sangat besar, banyak. Nah, otak sadar kita bisa memfilter, tapi otak bawah sadar kita itu tidak mampu. Jadi itu ditampung semua. Nah, ketika kita itu kemudian terlalu banyak sesuatu yang dipikirkan ya, kecemasan, pendapat orang lain, kemudian ada politik, ini kok presidennya nggak ganti-ganti, dan seterusnya itu ya. Itu si otak itu bekerja keras. Ya. Karena bekerja keras, kemudian dia hang. Nah, kalau sudah hang itu sudah stagnan dia semuanya. Nah, jadi penyebab pertama itu terlalu banyak yang dipikirkan. Sehingga dia tidak bisa switch dari satu fokus ke fokus yang lain. Ciri-ciri depresi itu dia tidak bisa fokus ya. Karena dia gagal pindah, dia dikendalikan oleh mood sehingga tidak bisa pindah ke sistem kognisi. Nah, yang kedua adalah suatu beban emosi yang berkepanjangan. Ya, kita sebutnya dengan apa ya? Ya, jadi misalnya masalah itu tidak dikarenakan besar dan kecilnya ya, tapi seberapa cepat ada solusinya. Jadi kalau masalah itu kecil, tapi tidak ada solusinya, maka itu seperti tangan yang memegang gelas, begitu kan ya, kemudian tangannya itu ya, tangannya memegang gelas begitu, terus menerus, tapi walaupun cuma satu gelas, tapi tangannya harus memegang terus itu sampai berjam-jam, ya ambruk juga dia. Dibandingkan dengan beban besar tapi singkat ya, seperti orang ngangkat barbel, itu malah lebih kuat itu. Jadi ternyata yang membuat depresi itu seringkali adalah masalah yang kecil-kecil, sedemikian banyaknya, kita tidak mampu memperhatikannya, kemudian alam bawah sadar kita itu
terbebani, dan suatu ketika karena satu trigger kita sedang lelah, entah itu fisik maupun jiwa ya, mentalnya ya, itu dia langsung hang gitu. Nah, itu yang nanti akan kita bahas. Nah, ada satu riset banyak ya sekarang, riset untuk, terapi karena ini bisnis yang sangat besar juga depresi itu. Jadi obat-obat antidepresan itu, ternyata bisnis yang sangat besar ya. Tapi kita bukan bicara bisnisnya, itu artinya itu masalah banyak orang gitu ya. Nah, sekarang yang salah satu yang non invasif itu adalah riset terapi magnet. Ini yang, sifatnya adalah mengeksitasi, apa, elektrik sirkuit di dalam otak. Jadi kan magnet dengan listrik itu berhubungan ya. Jadi dari listrik kita ubah jadi magnet, magnetnya ditembakkan ke kepala begitu, dan kemudian, dia mengeksitasi suatu, listrik gitu, maka kemudian, terjadilah si otaknya itu bekerja lagi di pada bagian tertentu yang tadi sudah ditunjukkan bagian yang, menghubungkan beberapa fungsi tadi. Itu ditembak dengan magnet selama 4 detik, kemudian dibiarkan selama 26 detik, lalu ditembak lagi dan seperti itu. Jadi ternyata ini hasilnya cukup, menarik dan itu menunjukkan bahwa kita bisa terapi depresi itu, eee, dengan terapi di fisik secara otak, yang nanti juga akan menjelaskan mengapa terapi terapi non fisik itu bisa berpengaruh. Itu karena memang ya Allah itu sudah memberi perangkat kita dengan fisik ya. Jadi ini di terapi di otaknya ini di bagian kiri ini ditembak begitu, nanti dia terjadi, aliran listrik ya kecil di otak gitu, dan itu, ibaratnya bisa mereset ya, di-reset gitu, di-reset ulang si otaknya itu sehingga kaget bangun lagi orangnya gitu. Tadinya udah nge-hang itu bangun lagi gitu ya. Ini menarik ini. Nah, ini teorinya. Jadi dia dieksitasi di sini, ini ada satu jalur masuk ke bagian ini yang bagian paling penting menghubungkan beberapa tadi itu, sehingga kemudian ter-restart lagi gitu ya daerah ini, dan pengalaman dari orang yang mengalami terapi ini, dia merasa tadinya tuh dia seperti ada di sebuah lubang, dia terjebak di suatu lubang gitu ya, nggak bisa keluar. Tiba-tiba itu loh kok bisa keluar gitu, atau ada yang merasa seperti mendapat beban berat, kemudian loh kok bebannya tiba-tiba ringan gitu ya, seperti ada beban berat yang diangkat gitu. Nah, itu, kira-kira, teorinya, dan ini sudah di-approve di Amerika, dan sekarang sedang diuji coba untuk menangani skizofren, kemudian obsessive compulsive disorder itu anak-anak yang ADHD gitu ya, bahkan autism, dan ya ini yang berat ini kayak bipolar depression ya, karena saya punya teman itu juga bipolar dia itu. Dan itu, berat ya. Jadi memang ketika switch menjadi pribadinya yang lain itu, pribadi yang satunya tidak sadar gitu ya, dan itu bisa berbulan-bulan. Nah, sekarang tentang kita secara umum bahwa depresi ringan itu selalu kita alami ya. Nah, bagaimana depresi terjadi? Sebenarnya emosi kita itu naik turun setiap hari. Jadi mulai dari gembira, kemudian netral, kemudian gembira lagi, kemudian sedih, kemudian netral lagi, gembira lagi. Tapi suatu kondisi tertentu menyebabkan kita itu makin lama makin, lebih sering sedih dan tiba-tiba jatuh ke tadi itu, lubang. Jadi orang yang depresi dan masuk ke depresi berat tidak sadar. Dia itu tiba-tiba jatuh ke lubang, dia ya kalau ketika sudah sadar dia cerita bahwa dia itu seperti masuk ke dalam lubang dan dia tidak bisa keluar dari situ. Nah, ini berat sekali di sini. Seringkali sudah tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, lalu diterapi naiknya juga sulit gitu ya, sampai akhirnya, yang berhasil itu keluar dari lubang itu dan bisa naik lagi. Jadi, sebenarnya kita ini mengalami stres, lalu mengalami depresi ringan, lalu relief, ringan, relief, dan terus seperti itu. Tapi kalau kita itu mengalami beban yang terus-menerus ya, otaknya nge itu dia bisa jatuh ke emosi yang, berat sekali. Jadi kalau dikatakan oleh pasien itu,
dia hollow ya, hollow apa ya, kosong, merasa kosong, apatis, terus atau cemas terus, atau dia merasa terjebak di emosi, dia tidak bisa keluar dari dirinya sendiri. Dia menyadari itu tapi dia tidak mampu gitu. Nah, penyebabnya banyak karena ketidakseimbangan hormon dan yang lain-lain. Jadi secara fisik itu bisa, kemudian faktor psikologis karena tekanan beban psikis ya. Masih untung kalau jadi biduran atau jadi apa gitu ya, gatelan gitu ya. Ada yang kemudian mual-mual itu psikosomatis itu masih untung. Yang bahaya itu ketika kemudian menjadi depresi yang berat. Nah, faktor sosial lingkungan juga bisa, biasanya kehilangan pasangan hidup, putus dari pacar, kehilangan pekerjaan, ada bencana begitu ya, sehingga terjadi trauma gitu. Dan kehidupan sehari-hari yang dia itu tidak ideal antara harapan dan kenyataan. Jadi mungkin pasangan mengharapkan pasangannya seperti A, idealnya ternyata tidak terjadi. Istri mengharap suaminya romantis, ternyata suaminya itu cool saja ya. Jadi ya itu bisa saja terjadi depresi kalau kita tidak menyadari dan tidak berani keluar dari jebakan depresi. Nah, sekarang mengenali depresi ya, mengenali depresi. Nah, depresi ringan. Jadi saya tahu kalau saya sedang depresi itu jika saya melakukan hal yang menurut saya tidak produktif tapi saya lakukan terus-menerus. Contohnya, saya nonton YouTube terus gitu. Atau saya itu WhatsApp-an terus gitu ya, atau saya apa ya, nonton film terus, itu sebenarnya saya tahu ya, karena diberitahu teman itu bahwa ciri-ciri depresi ringan itu sederhana loh, yaitu kalau kamu melakukan sesuatu berulang-ulang dan kamu tahu itu tidak berguna bagimu gitu. Itu berarti kita sedang pelarian itu. Nah itu, ya karena saya sudah tahu maka biasanya saya sudah sadar, "Oh ini saya lagi depresi ini." Jadi saya admit saya itu depresi. Kemudian emosi negatif terus-menerus itu, rasanya kok suntuk terus gitu kan, rasanya lelah terus gitu kan. Nah, lalu menjadi lebih sensitif. Nah, kalau pasangan kita tiba-tiba sensitif, kita tahu ya bahwa ini sedang bad mood lah itu. Nah, itu biasanya adalah ciri-ciri juga sedang mengalami depresi ringan. Kita sendiri sering loh kalau misalnya ditanya menjawab dengan sensitif atau tidak ingin menjawab atau menjawabnya ketus, itu berarti kita itu sebenarnya sedang depresi. Biasanya kita sedang memikirkan hal lain, terus diinterupsi, jadi kita kesal gitu ya. Ya karena memang depresi itu sebenarnya alam bawah sadarnya itu sibuk sebenarnya. Ya. Otaknya itu bekerja sangat keras karena ada itu multitasking. Nah, terus merasa kosong. Pada kasus tertentu bahkan mungkin merasa takut mati gitu kan ya. Kayaknya wah tidur tuh gelisah gimana kalau saya mati. Terus pusing berkepanjangan, yaitu ciri-ciri depresi ringan. Kalau sudah berat, ya orangnya udah ngeheng sih, jadi nggak ngerasa lagi. Nah, jadi gejalanya itu biasanya merasa sedih, cemas, kosong, terjebak dalam kondisi yang tidak ada harapan ya. Kok kayaknya ditolak, kayaknya orang-orang itu nggak ngereken dia gitu kan ya, merasa tidak berharga. Jadi gampang tersinggung karena merasa dilecehkan gitu ya. Nah, kemudian juga kehilangan minat, ya, kehilangan minat. Jadi tadinya punya hobi jadi nggak punya minat, tadinya seneng makan malah jadi nggak pengen makan. Bahkan, gangguan seksual itu juga ciri-ciri ada depresi juga. Ya, kemudian juga gejala insomnia gitu kan ya, susah tidur, gejala hipersomnia, tidur melulu ini ya. Tidur melulu itu juga ciri-ciri depresi itu. Kelelahan, jadi, sakit, gangguan pencernaan, stamina menurun ya. Jadi itulah ciri-cirinya yang sudah diteliti oleh para ahli. Nah, tadi itu baru chapter 2. Chapter 3 ini sekarang, mengatasi depresi ini yang akan menarik ya. Nanti kita diskusikan. Jadi, sebenarnya kan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillahi, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah itu hati menjadi tentram. Ya ini bagi yang muslim kan kita meyakini ini ya.
Tapi kalau kita misalnya punya saudara sedang depresi, dikasih ayat ini kan juga susah gitu kan ya. Oh, dia lagi depresi kok. Kalau kita lagi sadar ya kita paham ini. Tapi kalau kita sendiri depresi kita mungkin juga lupa gitu ya. Nah, mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana ya. Jadi kan kira-kira mencegah depresi itu di titik ini nih. Pokoknya kalau kita itu makin lama kok emosinya makin berat gitu ya. Maka kita harus melakukan suatu treatment ke diri sendiri atau treatment ke orang-orang yang di sekeliling kita yang kita duga mengalami itu agar tidak jatuh ke si lembah tadi itu, si jurang tadi itu. Jadi sebelum itu terjadi dia harus bisa diangkat lagi. Dan kita tahu bahwa itu ada hubungannya dengan otak ya, ada hubungannya dengan otak. Dan otak itu dikendalikan oleh emosi ya. Nah, emosi ada hubungannya dengan jiwa. Nah, ini saya mengumpulkan berbagai eh, ilmu yang saya dapatkan dari berbagai hal ya. Nomor satu ya, membuang energi negatif. Jadi ternyata hidup kita ini kalau kita stres, itu di sekeliling tubuh kita itu banyak mengandung energi negatif. Saya pernah membaca sebuah buku, begitu kan ya. Nah, bagaimana cara menghilangkan energi negatif. Dan itu sudah saya coba ya. Nah, pertama mandi gitu ya. Makanya mungkin pernah dengar kalau di pesantren orang-orang yang apa ya, yang terapi karena ketergantungan obat dan segala macam. Itu kan disuruh mandi itu malam-malam itu kan. Nah, yang sering saya lakukan itu adalah potong rambut. Jadi entah kenapa kalau potong rambut itu habis itu fresh gitu. Terus apalagi terus keramas ya, fresh gitu ya. Nah, kemudian juga pijat, potong kuku juga ya, potong kuku, potong rambut tuh saya pernah baca itu jadi energi negatif ada di ujung-ujung tangan kita, di sekitar tubuh kita itu kalau kita buang itu tubuh kita itu lebih lebih fresh. Ya, saya coba dan rasanya memang seperti itu. Pijat. Nah, ini pijat ini menarik ini. Nah, di buku itu kalau nggak salah itu ada orang-orang tertentu itu yang mudah menyerap energi negatif. Sehingga kalau orang lain itu berdekatan dengan dia, kita itu jadi fresh itu. Ada teman kita itu yang kalau kita ketemu dia itu kok kita jadi fresh ya. Nah, belum tentu si teman kita itu juga fresh. Dia jangan-jangan yang menyedot energi negatif itu. Tapi ada orang tertentu itu dia mampu membuangnya. Nah, saya perhatikan itu di buku itu buku lama ya. Itu salah satunya itu tukang pijat yang kalau sedang memijat itu dia itu terap itu apa gitu apa sih ya? Nah, bersendawa. Bersendawa itu mengeluarkan energi negatif. Kalau kalau misalnya teman-teman itu pernah pijat dan ada tukang pijat yang kalau pijat sambil gitu ya. Itu sebenarnya dia membuang energi negatif karena dia menyerap energi negatif kita. Nah, saya sendiri juga begitu kalau saya memijat anak saya gitu, saya pasti gitu. Oh, berarti saya ini mudah menyerap energi negatif, makanya harus mampu membuangnya juga. Nah, teori lain adalah menyentuh tanah ya, menyentuh tanah. Sehingga berkebun itu, menyentuh tanah itu menggroundkan diri kita ke bumi yang bisa menyalurkan si energi negatif itu. Ya, bagi orang yang ada di apartemen cukup tinggi, maka ya sesekali lah turun untuk menginjak tanah gitu kan ya, karena itu sebenarnya membuang energi negatif. Ya ini saya bahas cepat nanti akan kita bahas detailnya ya. Memandang alam yang luas ya. Kemudian mendengarkan suara yang menenangkan, melakukan hal lain, bersandar atau venting ya. Kemudian mencari teman duduk, berdamai dengan diri sendiri, memecahkan persoalan jadi kecil-kecil, menyelesaikan masalah dari yang mulai mudah, memperbaiki siklus istirahat dan memahami ilmu takdir dan benar. Nah, ini saya kasih ilustrasi ini. Jadi pertama membuang energi negatif ya. Nah, kalau kita melihat orang lain kira-kira depresi, ya kita anjurkan juga hal yang sama. Kalau rambutnya apa itu panjang ya potong rambut lah gitu ya. Potong rambut, potong kuku gitu. Somehow itu membuang energi negatif ya. Ya tidak perlu digores-gores seperti ini terlalu fancy gitu ya. Tapi pokoknya potong rambut itu akan jadi fresh. Nah, yang ini penting sekali ini. Nah, melihat alam yang luas. Jadi seringkali hidup kita ini terfokus pada hal yang kecil, ada di ruangan sempit, ada di pekerjaan yang di atas meja, itu seperti nah, kambing yang sedang makan rumput gitu ya. Dia itu hanya melihat rumput, sampai suatu ketika dia mendongak itu, loh ternyata itu alam itu luas ya. Nah, kalau kita sedang mengalami gejala depresi, maka salah satu cara yang bisa mudah dilakukan itu adalah
pergi keluar dan melihat langit atau melihat pemandangan, ya. Itu, itu apa ya, itu bisa membuang kesuntukan itu dengan instan, ya. Itu luar biasa itu, ya. Ya, saya dulu waktu mahasiswa nggak lulus-lulus, saya juga kadang-kadang ke kampus itu duduk, kemudian memandang langit malam gitu ya. Malam-malam saya ke kampus duduk di tepi lapangan, dulu ada lapangan sepak bola di tengah kampus itu. Kemudian melihat bulan misalnya begitu ya, lalu membayangkan diri saya di bulan yang sedang melihat ke bumi gitu ya. Jadi kelihatan bumi, terus di zoom begitu kan, terus ada Amerika, ada Eropa, ada Asia gitu ya. Di Asia itu kemudian ada Indonesia, ada Pulau Jawa, kemudian di Pulau Jawa itu ada Kota Bandung, di Kota Bandung itu ada ITB gitu kan ya, di ITB itu ada lapangannya. Terus saya melihat di situ itu, saya sedang duduk melihat ke atas, kecil sekali. Nah, ternyata saya itu sepele gitu. Saya itu ternyata kecil, alam itu luas ya. Jadi masalah kita ini sebenarnya sepele, walaupun kita menganggap bahwa masalah kita ini adalah yang paling berat di dunia. Gitu ya. Padahal ternyata enggak. Dan kalau kita memahami takdir, nah, kita pernah bahas itu, ya sebenarnya itu kita jadi punya perspektif yang berbeda setelah melihat alam yang luas itu, tidak lagi suntuk. Nah, kemudian suara yang lembut ini penting sekali ya. Jadi kalau nanti ada bedanya, loh itu ada juga orang yang lagi stres itu kemudian mendengarkan musik rock juga sembuh gitu kan ya. Oh ya itu teori yang beda. Tapi suara yang lembut ini sebenarnya kalau kita itu ingin menenteramkan si otak yang lagi ngeheng itu, maka sebenarnya kan kita harus memasukkannya ke fase gelombang alfa. Jadi itu gelombang yang steady, orang yang kalem gitu ya. Dan itu perlu suara yang lembut. Nah, mengapa ngaji itu merestart si frekuensinya itu ke situ. Jadi orang ngaji itu kan saking nggak ngerti artinya ya, cuman membaca saja. Selain dia itu fokus karena harus membaca, tapi kalau cuma mendengarkan pun nadanya itu nada yang menenteramkan. Jadi ada teman saya juga ya karena dia non-muslim ya. Jadi dia pernah menerapi orang yang mungkin lagi stres gitu ya. Itu dengan disuruh mengucapkan om gitu ya kayak orang Buddha ya om gitu. Nah, frekuensi rendah itu ternyata dia merestart gelombang dari si otak itu sehingga menjadi gelombang alfa yang lebih menenteramkan. Nah, kemudian suara yang bagus, bunyi yang lembut gitu kan ya, terus sesuatu yang baik itu energi baiknya itu mempengaruhi kristal-kristal tubuh kan katanya begitu kan. Itu ada penelitiannya Dr. Emoto atau siapa gitu ya, dari Jepang itu bahwa kalau gelombang itu bagus gitu ya, si si air itu kalau didinginkan tuh kristalnya itu bagus gitu. Tapi kalau dia itu mendapatkan tulisan yang jelek, kemudian suara yang jelek gitu kan ya. Ternyata energi emosi negatifnya itu terekam di air itu dan airnya kristalnya menjadi rusak. Ini contohnya gambarnya di situ. Itu banyak gambarnya di internet. Jadi mendengarkan sesuatu yang relaxing ya, relaxing, kemudian kalem itu penting sekali. Kalau kita mengalami gejala depresi kan sekarang kita self assessment nih, kalau kita tahu seperti itu, ya kita dengerinnya yang ringan-ringan. Nah, melakukan hal yang baru. Jadi teorinya tadi itu kan dia ngeheng, dia nggak bisa switch ke fokus yang lain. Maka sekarang setelah dikalemkan itu, dia harus mencoba fokus pada sesuatu yang tertentu. Jadi penyebab depresi itu tidak bisa fokus, multitasking gitu, sehingga nggak bisa dipilih mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, perlu melakukan hal-hal baru ya. Hal-hal baru itu misalnya ya hobi lah, bersepeda, atau mempelajari hal yang baru, atau jenuh melakukan hal yang kemarin dilakukan A, sekarang harus melakukan yang B. Itu sebenarnya secara tidak sadar sering sudah kita lakukan ya. Kita bekerja, kemudian kita nonton film misalnya ya, baru kita bisa fresh bekerja lagi. Itu karena memang otak kita ini harus di-refresh. RAM-nya ini harus di-refresh dengan melihat sesuatu yang baru. Ya. Maka penting sekali ada hobi. Nah, kalau kita nggak punya hobi, ya belajarlah yang baru. Atau penting punya sesuatu yang baru saja ya. Nah, kalau
orang yang kita kenal punya gejala depresi, ya kita temenin dia untuk melakukan hal baru itu. Berkebun misalnya, belum pernah berkebun, sekarang nanam-nanam. Terus gagal, ya nggak apa-apa, karena yang penting itu melakukan hal baru. Nah, ini bersandar itu venting ya sebenarnya ya, apa, mengeluarkan isi hati. Ya memang yang terbaik itu yang tidak pernah komplain karena kita bersandar, kita curhatin itu nggak pernah komplain, itu Allah gitu ya. Namanya Tuhan itu tidak pernah komplain, memang begitulah mendudukkan hamba kepada Tuhannya ya, kepada Allah itu. Tapi ada juga teman kita, ya kita harus pilih-pilih ya. Itu yang kuat ya tadi, menyerap energi negatif dan mampu untuk menerima curhat. Itu harus dipilih ya. Jangan sembarang teman dicurhatin. Jangan-jangan dia nggak mampu menerima energi negatif, dia ikut ikut sakit dia itu. Atau dia kemudian menjadi kesal karena selalu dicurhatin. Tapi ada teman-teman yang bisa menerima itu, karena dia itu tahu, bisa venting gitu, bisa membuangnya lagi. Nah, itu, bersyukurlah kalau punya teman yang seperti itu. Ini ada hubungannya dengan, eee, yang ini ya, cari teman duduk. Nah, saya pernah melihat di YouTube itu seseorang yang dia itu mengalami depresi, ya, dan kemudian dia bilang setelah dia itu ngobrol dengan teman itu, ada 4 jenis teman, ya. Teman yang pertama itu yang mengatakan, "Wah, kok kamu harus begitu? Ini kehidupan tuh indah loh, kayak gini loh. Tuh lihat ada orang yang lebih susah dari kamu. Kenapa kamu nggak usah sedih?" Gitu kan ya. Nah, jenis yang ini mohon maaf gagal menyembuhkan depresi. Itu malah makin bikin depresi itu. Misalnya kalau ada teman kita lagi depresi, curhat ke kita, terus kita bilang, "Wah, kamu tuh sebenarnya beruntung loh. Itu hidup orang lain lebih susah dari kamu." Ah, itu bagi orang yang depresi itu adalah advice yang tidak berguna, gitu kan ya. Kemudian dia cerita ada temannya lagi yang kedua itu, yang menggampangkan masalah. Jadi, "Oh, saya juga pernah depresi dan kemudian saya melakukan ini saya sembuh. Coba kamu kayak gitu aja nanti kamu sembuh." Nah, itu juga, gagal itu ya. Jadi gagal kata dia. Dia sendiri, apa, pasien yang tadinya depresi ya. Nah, yang ketiga, inilah yang berhasil ya. Yang ketiga, dia menemukan teman yang kalau dia cerita itu, temannya itu cuman, "Oh, oh iya ya. Oh gitu ya?" Ya gitu-gitu aja ya. Jadi dia menerima semua curhatan itu tanpa berkomentar macam-macam ya. Jadi dia berempati, kemudian ya tidak menggurui, dia menanggapi gitu ya. Nah, ini adalah teman untuk venting, mencurahkan yang sesungguhnya. Jadi, kalau kita menemani orang yang sedang sedih atau sedang punya masalah itu, terus terang nggak usah ngasih advice, kita menemani saja, duduk-duduk saja. Nanti orang itu ketika curhat, dia menemukan solusinya sendiri, ya. Nah, saya sudah beberapa kali mengalami memang seperti itu. Jadi, ada teman yang curhat, saya dengerin, terus dia punya kesimpulan sendiri dan setelah itu sembuh, gitu ya. Nah, yang nomor 4 adalah dia yang bilang bahwa itu yang ternyata yang paling mujarab buat dia. Dia waktu itu depresi, dia pulang sekolah, terus ada tetangganya, siapa namanya itu, "Kamu pulang sekolah, ayo yuk duduk yuk bareng saya." Diajak ke taman, ya karena dia, orang bule lah ya, minum bir bareng gitu, dan duduk-duduk saja. Duduk-duduk saja di taman gitu, melihat yang luas gitu. Kemudian temannya itu joke gitu ya, nah dia ikut ketawa gitu, terus membicarakan hal lain, dia malah jadi ikut mendengarkan gitu. Ternyata kata dia, itu, mampu membuat dia fokus. Fokus pada cerita si teman itu. Sehingga occupied ini pikirannya itu, penuh penuh bisa ini. Dan itu mampu mampu membuat dia itu kembali, bebas dari depresi. Jadi jenis yang nomor 3 dan nomor 4 itu yang pertama adalah yang mendengarkan saja, atau jenis yang keempat adalah yang malah, mengajak memikirkan yang lain gitu kan ya, tapi yang simpel-simpel, yang ringan, duduk-duduk saja. Dia menyebutnya teman duduk, itu malah yang sukses itu, ya. Tapi kalau yang suka memberi advice, kemudian, menceritakan dirinya bahwa begini, itu mudah, itu, menurut, si orang tersebut kurang berhasil.
Nah, ada cerita lagi seorang, gadis gitu, anak gadis waktu itu SMA, dia itu depresi gitu kan, depresi lama gitu, kemudian dia masuk college kalau nggak salah itu. Nah, suatu ketika sedang depresi itu oleh orang tuanya disuruh ikut seperti camping bersama itu leadership program. Dia jengkel sebenarnya karena dia itu selalu cemas bahwa untuk tampil gitu. Nah, apalagi acaranya 3 minggu dan kemudian dia dikumpulkan dengan teman-teman outbound, diajak jalan-jalan, diajak, rafting gitu kan ya, sungai. Nah, tiap malam itu ada api unggun dan tiap, malam itu 2 orang harus bercerita tentang dirinya. Dan dia itu sangat cemas untuk menceritakan tentang dirinya itu, maka dia memilih yang paling akhir. Akhirnya dapat juga dia giliran karena si yang lain sudah cerita semua dan dia bercerita. Nah, malam itu dia bercerita bahwa dia sebenarnya adalah orang yang mengalami depresi. Dan dia menceritakan itu dan dia takut juga setelah itu orang-orang memandangnya berbeda dan tidak mau berteman dengan dia. Tapi ternyata semua welcome, semua mendengarkan dan ketika dia balik ke tendanya itu, dia tiba-tiba merasa dicintai oleh orang-orang di sekelilingnya gitu ya. Dia merasa terbebas itu. Dan sejak sejak itu dia itu sembuh dari depresi. Jadi ternyata yang dia butuhkan itu adalah perasaan untuk diterima oleh orang lain, perasaan bahwa dia itu masih berharga, masih bisa dicintai. Dan saya yakin karena dia tadinya itu juga outbound ya, jadi melihat sesuatu yang luar biasa di luar, kemudian dia energi negatifnya terserap di alam, kemudian dia ada teman duduk, kemudian dia bisa venting, menceritakan curhatnya, maka semua kondisi itu menyebabkan dia itu sembuh gitu. Nah, ini salah satu, kalau kita punya ciri-ciri sedang depresi, mudah-mudahan ada teman kita yang mau menemani kita duduk, entah apa itu, mungkin cuma makan gorengan, duduk-duduk di luar, atau diem-dieman. Diem-dieman itu sendiri menyembuhkan dari depresi, ya. Jadi mencari teman duduk. Nah, kemudian ada lagi, berdamai dengan diri sendiri. Orang-orang yang depresi itu biasanya, merasa bersalah, merasa tidak berharga, bahkan menyalahkan dirinya sendiri akibat suatu kejadian. Ya mungkin ada kejadian yang cukup fatal sehingga dia menyalahkan diri sendiri, atau dia tidak mampu memenuhi kewajiban karena misalnya suami, wah lagi di PHK, jadi dia kan tidak bisa memaafkan dirinya yang merasa gagal dan segala macam. Nah, itu penting sekali bahwa memahami kodok kodar tadi dan mulai berdamai dengan diri sendiri. Allah itu menciptakan kita itu pasti kuat kan kita tahu ya. Nah, dimulai dengan ya berdamai dengan diri sendiri. Entah itu memaafkan dan mulai ya memandang diri kita itu baik gitu kan ya. Jadi mulai menyukai diri kita sendiri. Dan ketika self self image-nya itu bagus, positif itu, apalagi dikuatkan dengan orang-orang di sekelilingnya bahwa mereka menerimamu apa adanya, mereka tetap mencintaimu. Itu karena esensi keluarga kan begitu. Keluarga adalah mereka yang seberapa pun buruknya kita itu ketika pulang tuh diterima, itu namanya keluarga. Udah menjengkelkan sekali, pas pulang itu diterima gitu. Ya itu namanya keluarga itu. Nah, ketika seseorang itu merasa diterima oleh keluarganya itu, dia sembuh dia. Dia bisa, self forgiveness. Nah, kemudian kita tahu tadi di teori yang otak tadi, masalah depresi itu dikarenakan terlalu banyak masalah yang menjadi concern dari baik alam sadar maupun alam bawah sadar kita. Maka salah satu caranya itu dibuang beban beban merekam tugas-tugas itu. Jadi otak kita ini dipenuhi dengan janji-janji kan, atau keinginan-keinginan. Nah, itu dituliskan. Jadi, oh saya punya utang ini, saya belum selesai menulis skripsi, saya dulu mengalaminya juga waktu kuliah. Kuliah saya cukup lama sehingga hampir DO itu. Nah, jadi, nggak DO sih sebenarnya, cuman melewati batas waktu. Saya waktu itu menuliskan semua masalah saya ke dalam selembar kertas. Dan saya merasa relief itu, merasa plong gitu. Kenapa? Karena saya tidak perlu mengingat-ingatnya lagi. Jadi ketika tidak dituliskan itu, kita itu secara tidak sadar mengingat-ingat semua tanggung jawab kita itu. Dan itu membebani otak itu. Ketika sudah dituliskan, kita itu yakin bahwa saya tidak perlu mengingatnya. Nah, kemudian baru kita lihat mana yang akan kita selesaikan. Jadi menuliskannya sebanyak mungkin gitu kan ya. Apapun yang sedang kita ingat kita tuliskan dan itu ternyata
mampu mengurangi beban dari otak. Sehingga si otak tadi mampu di-restart lagi. Nah, kemudian mulailah kita menyelesaikan yang mudah bagi kita. Misalnya, wah saya punya utang berapa ya, 10.000 ke teman saya, ya datang terus dipenuhi. Itu disebutnya small victory ya. Atau saya kemarin tuh sedang pengen nanam-nanam, ya sudah nanam aja gitu loh. Jadi ketika ketika hal-hal kecil itu bisa diselesaikan, mulai kita itu mempunyai bank emosi bahwa kita itu mampu itu. Itu sebenarnya small victory. Nah, dengan demikian pelan-pelan itu secara mental menjadi lebih sehat. Nah, kalau misalnya ada teman atau saudara kita mengalami depresi, bisa kita bantu juga untuk mendapatkan small victory itu. Ya, ya tentu saja berbagai cara yang tadi itu bisa dipilih yang mana yang lagi cocok kan, apalagi ke orang lain. Kalau ke diri kita sendiri juga harus membuat small victory. Dan itu juga apresiasi ke diri kita sendiri. Seringkali kalau kalau saya pribadi sih, kalau misalnya ada achievement habis selesai kegiatan apa begitu ya, kadang-kadang saya membeli hadiah untuk diri saya sendiri. Beli coklat lah, atau kalau itu proyek, ya beli apalah, mainan elektronik atau apa gitu. Jadi saya memberi hadiah kepada diri sendiri itu murah meriah saja, yang penting saya mengapresiasi. Dan itu self image-nya akan tumbuh ya. Gitu. Nah, kemudian setelah kita sudah semakin oke gitu, juga mempelajari siklus istirahat yang sebaik-baiknya. Jadi siklus tidur. Ini ilmu tidur itu sebenarnya ada ya ilmu tidur itu. Saya pernah baca bukunya di Pak Chopra, itu dia mengambilnya dari Weda ya. Jadi memang ada siklus tidur. Siklus tidur itu sebenarnya kita itu harus pada jam tidur, yaitu kalau malam itu sebelum jam 10 sebenarnya. Jadi kita itu ada fase sangat mudah berubah, fase setengah mudah berubah, dan fase berat berubah gitu ya. Itu setiap 3 jam. Jadi fase mudah berubah itu misalnya 6 sampai setiap 4 jam ya, setiap 4 jam. Setiap 4 jam. Kalau 4 jam kali 6 kan berarti 24 ya. Jadi 4 jam pagi hari, 6 sampai 10 itu fase mudah berubah. Kalau membuat keputusan itu gampang berubah. Kalau diskusi itu gampang punya ide-ide gitu. Terus fase setengah mulai tidak mudah berubah itu jam 10 sampai jam 2. Nah, fase berat itu jam 2 sampai jam 6 sore. Sehingga ada yang bilang bahwa kalau nego itu kalau sore itu biasanya males berubah gitu kan ya. Kalau pagi itu gampang berubah. Dan kemudian kita teristart lagi yaitu dari jam 6 sampai jam 10 malam. Itu adalah fase kita mudah berubah. Mudah berubah maksudnya begini, kita tadinya bangun dan pengen tidur itu mudah berubah. Tapi begitu masuk jam 10 malam sampai jam 2 malam, itu mulai fase mulai sulit berubah. Jadi kalau saat itu kita itu sedang melek, maka makin susah untuk tidur. Dan begitu lewat jam 1, jam 2 itu malah semakin susah tidur karena semakin merasa segar. Tapi besoknya ambruk begitu ya, itu karena fisiknya nggak kuat. Jadi disarankan memang tidur itu sebelum jam 10 malam, kata si buku itu. Nah, jika kita mengalami depresi, itu biasanya si tubuh tidak mampu relaksasi total. Jadi dia itu relaksasinya kurang total, besoknya sudah kerja lagi, besoknya kurang total, jadi makin lama makin memburuk kondisinya. Nah, itu harus dipaksa untuk bisa total. Penelitian yang lain itu adalah tidur itu harus sampai rapid eye movement (REM) ya. Dan itu dicapai dalam 90 menit. Jadi kalau tidur itu harus kelipatan 1,5 jam. Plus persiapan ya, misalnya 10 menit sebelumnya. Jadi misalnya tidur, pengen satu siklus tuh 1,5 jam, atau 3 jam, atau 4,5, atau 6 jam, atau 7,5 jam. Ya, makanya dulu waktu kecil disuruhnya tidur 7 jam, yaitu sebenarnya 7,5 jam. Nah, kalau kita itu tidak ingin masuk ke deep sleep, maka kita harus berhenti tidur itu di menit ke-30, jadi hanya setengah jam. Kalau setengah jam itu fase masih light sleep
masih ringan. Tapi kalau sudah lebih dari 30 menit, lalu kita bangun sebelum 90 menit, fisiknya akan merasa lelah. Karena dia sudah masuk ke fase deep sleep tapi tidak tuntas. Jadi kalau misalnya tidur 1 jam, itu lelah itu. Tidur itu 1,5 jam atau setengah jam saja. Tapi 1 jam itu buruk ya. Itu ada ilmunya. Nah, jadi kalau kita ingin mengurangi risiko depresi ya sebenarnya kita bisa pelajari tidur itu. Misalnya malam hari ternyata kurang tidurnya, ya sudah kita set saja tidur 3 jam. Atau bisa kita hitung, 4,5 jam, masuklah 4,5 jam. Tapi jangan misalnya tanggung, jadi 5 jam baru bangun, itu Anda merusak siklus tidur. Nah, itu ada ilmu tersendiri tentang tidur. Nah, yang terakhir ini adalah memahami takdir dengan benar. Nah, kebanyakan kita itu memang belum sempat atau waktu itu tidak sempat mempelajari tentang bagaimana kodok dan kodar ya. Kita hanya menerima waktu SD itu bahwa itu rukun iman, tapi tidak pernah dipahami gitu ya. Sehingga kita itu tidak bisa bersikap dengan benar terhadap takdir kita ya. Kalau kita gagal, kita menyalahkan diri kita sendiri, misalnya seperti itu. Padahal nabi-nabi itu juga nasibnya itu kelihatan gagal. Tapi mereka tahu itu adalah kodok kodar gitu ya. Jadi itu bukan untuk menyalahkan diri sendiri ya. Itu mungkin adalah jalan. Kalaupun memang dia berbuat salah, maka mereka bertaubat. Jadi memahami takdir dengan benar itu penting sekali. Termasuk bahwa kita ditakdirkan punya kecenderungan untuk depresi. Maka kita harus akui dan kemudian ada ilmunya untuk mencegah itu. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Atau kita sendiri dengan ilmu jadi bisa menghindari kondisi-kondisi yang menyebabkan depresi. Ya, kira-kira itu dan sesuai dengan kodok kodar kita harus memilih bahagia dalam semua kondisi. Nah, kira-kira seperti itu akan kita lanjutkan dengan sharing ya.